Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini Zahra akan menjelaskan terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Pengertian hukum nun mati dan tanwin terjadi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum bacaan, yakni izhar, idgham, ikhfa, dan juga iqlab. Hukum nun mati dan tanwin yang pertama adalah izhar. Izhar adalah hukum bacaan tajwid yang mengharuskan huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas dan terang ketika bertemu dengan huruf-huruf izhar tanpa disertai dengung ataupun hunnah. Adapun huruf-huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ha, yang ketiga kha, yang keempat ghain, yang kelima ha, dan yang terakhir adalah ain. Lalu gimana sih contoh bacaan izhar itu? Penasaran kan? Sini ku kasih tahu. Contoh bacaan izhar yang pertama di sini ada min khauf. Di sini ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu kha ya teman-teman. Contoh kedua ada fasholli li rabbika wanhar. Pada kalimat terakhir wanhar di situ ada nun mati bertemu dengan ha, maka nun mati dibaca jelas. Contoh yang ketiga ada kufuwan ahad. Itu ada tanwin di atas wawu ya teman-teman bertemu dengan hamzah, maka tanwinnya dibaca jelas menjadi kufuwan ahad. Selanjutnya apa ya teman-teman? Idgham ya, selanjutnya adalah idgham. Idgham dalam ilmu tajwid adalah meleburkan atau memasukkan suatu huruf ke huruf berikutnya sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham terjadi apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham. Selanjutnya, idgham dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada idgham bihunnah, yang kedua ada idgham bila hunnah. Selanjutnya, huruf idgham bihunnah. Nah, apa aja sih huruf yang menjadi huruf idgham bihunnah ya teman-teman? Yang pertama yaitu huruf ya teman-teman. Lalu yang kedua ada huruf mim teman-teman. Setelah itu yang ketiga ada huruf nun. Dan yang terakhir adalah huruf wawu. Nah, selanjutnya teman-teman, contoh dari bacaan idgham bihunnah yaitu contoh idgham bihunnah yang pertama ada faman ya'mal. Di sini ya dia bertasydid karena ini adalah bacaan idgham bihunnah. Idgham bihunnah dibaca dengan memasukkan huruf suara nun mati ke huruf idgham bihunnah, yaitu di sini huruf idgham bihunnahnya adalah ya teman-teman. Jadinya dibaca faman ya'mal. Contoh yang kedua ada yauma idzin yasturun nasu. Di sini ada tanwin yang kasrah tanwin yang berada di bawah zal yang dipertemukan dengan huruf ya lagi ya teman-teman. Ya ini adalah idgham bihunnah. Jadi suara
kasrah tanwin ini dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya merupakan kembaran dari idgham bigunnah nih guys. Ia adalah huruf idgham bila gunnah. Nah, di sini huruf idgham bila gunnah itu hanya ada dua ya teman-teman, yaitu lam. Adapun contoh dari idgham bila gunnah yaitu yang pertama ada mir rabbihim. Di sini nun mati bertemu dengan ra. Maka suara nun mati dimasukkan ke dalam huruf ra. Contoh kedua ada musaddiqul lima. Di sini ada fathah tanwin di qaf yang bertemu dengan lam. Maka suara fathah tanwin dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf lam. Hukum nun mati dan tanwin yang selanjutnya yaitu adalah ikhfa. Ikhfa hakiki merupakan bagian dari hukum nun mati atau tanwin. Hukum bacaan ini terjadi apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 hurufnya. Adapun huruf-huruf dari ikhfa yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, fa, qof, dan juga yang terakhir adalah kaf. Selanjutnya, cara membaca ikhfa. Cara membaca ikhfa adalah dengan menyamarkan nun sukun atau tanwin menjadi samar-samar antara jelas dan juga berdengung. Jadi intinya ikhfa itu dibaca samar-samar ya guys. Contoh bacaan ikhfa yaitu seperti min dunihima. Nun di sini dibaca samar, tidak jelas. Tidak seperti hukum bacaan idhar tadi ya teman-teman, di mana nun matinya itu dibaca jelas min. Kalau di sini dibacanya samar-samar seperti miu. Contoh kedua yaitu ma'al saja. Di sini ada fathah tain di atas hamzah bertemu dengan huruf ta. Di mana fathah tain ini dibaca samar-samar ya teman-teman menjadi ma'al saja. Next, selanjutnya apa ya? Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab dalam konteks ilmu tajwid adalah hukum bacaan yang mengatur perubahan nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim jika bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membaca iqlab gimana ya? Pasti pada bingung. Sama, aku juga bingung. Mari sini kita belajar bersama. Cara membaca iqlab adalah dengan menukar bunyi dari huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim, mati dan disertai dengan bunyi dengung. Selanjutnya, contoh dari iqlab ya guys. Pasti pada penasaran kan? Langsung aja tetap stay tune di sini ya teman-teman. Langsung saja kita belajar contoh dari iqlab. Contoh iqlab yang pertama ada pada summun bukmun. Di sini ada tanda domah tanwin bertemu dengan huruf ba ya teman-teman. Jadi suara tanwinnya ini dileburkan ke dalam huruf ba dengan menyondongkannya kepada suara huruf mim mati. Contoh yang kedua ada wallahu muhitum bil kafirin. Di sini juga domah tanwin bertemu dengan ba pada kalimat muhitum bil kafirin. Kok gelap ya teman-teman? Itulah gambaran kehidupan kita tanpa membaca Al-Quran ya teman-teman.
Membaca Al-Quran merupakan salah satu cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati ya teman-teman. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Oleh sebab itu, jangan lupa baca Al-Quran ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.